Shalom, salam PPGT, kader siap utus teguh dalam Kristus. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam konten rohani PPGT Klasis Kaltara edisi bulan Maret minggu ketiga. Namun sebelum kita memulai renungan kita pada siang hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami bersekutu di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu akan kembali mendengarkan renungan dari firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan sebentar ya Tuhan, boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan Engkau berkati juga hamba-Mu ini ya Bapa, dalam menyampaikan firman-Mu. Sekiranya hamba-Mu ini Tuhan Yesus boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan perenungan kita pada minggu ini bertemakan hidup sebagai anak-anak terang. Teman-teman PPGT, saya akan mulai dengan satu cerita sederhana. Bayangkan di satu malam ketika kita tertidur, kemudian listrik di rumah itu padam. Apa yang teman-teman bayangkan? Ketika teman-teman bangun, kemudian teman-teman melihat kondisi di ruang itu sangat gelap gulita, mungkin teman-teman merasakan kecemasan, kepanikan, bahkan untuk berjalan pun teman-teman takut karena teman-teman tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi menariknya, ketika satu lilin kecil saja dinyalakan, maka ruangan yang tadinya gelap gulita itu perlahan-lahan mulai terlihat. Teman-teman bisa melihat sekelilingnya. Kita mulai pelan-pelan merasa aman. Hanya satu lilin kecil saja sudah cukup untuk mengusir kegelapan. Dalam perikop pembacaan kita saat ini, Paulus menyatakan kepada orang-orang di Efesus bahwa mereka dahulu adalah kegelapan, namun pekerjaan Tuhan membuatnya terang. Nasihat Paulus kemudian menyasar perbuatan yang mestinya dilakukan oleh orang-orang di Efesus yang adalah anak-anak terang. Secara gamblang Paulus menegaskan bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan tidak mungkin menghasilkan kegelapan. Teman-teman, kehidupan kita di dunia ini kadang-kadang juga seperti itu. Banyak hal-hal yang terasa gelap, semestinya iri hati, kebencian, persaingan, bahkan tekanan hidup yang kita alami sebagai anak-anak muda. Tetapi melalui firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14, kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Artinya di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, Tuhan ingin kita menjadi terang itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ada satu hal yang jarang kita akui teman-teman. Banyak sekali anak muda yang tidak benar-benar meninggalkan kegelapan. Kita hanya belajar menyembunyikannya dengan lebih rapi. Di gereja kita terlihat baik, kita bernyanyi, kita mengangkat tangan, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dia melihat hati kita, Dia melihat pikiran kita, Dia melihat apa yang kita sembunyikan, Dia melihat kehidupan ganda yang orang lain tidak tahu. Kita hidup di dalam gereja, kita hidup juga di dalam pergaulan yang penuh dengan kegelapan. Dan firman Tuhan berkata sesuatu yang sangat tajam. Dahulu kamu adalah kegelapan. Itu berarti bukan hanya kita hidup di dalam gelap, tetapi menjadi bagian dari gelap itu sendiri. Kadang-kadang kegelapan itu hadir dalam hal-hal yang mungkin terlihat biasa saja.
Misalnya kita ikut menyebarkan gosip tentang seseorang yang bahkan secara pribadi pun kita tidak mengenal orang tersebut. Kemudian kita mudah menghakimi orang lain di media sosial. Kita iri melihat kehidupan orang lain yang juga kita tidak tahu proses orang tersebut. Dan kita berkata kasar, kita menyakiti orang lain atau hidup tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa kita sadari hal-hal seperti itulah yang membuat hidup kita jauh dari terang. Kegelapan tidak langsung menghancurkan hidup seseorang, teman-teman. Ia bekerja secara perlahan. Yang awalnya mungkin hanya kompromi kecil, mungkin hanya sekali dilakukan, tidak apa-apa, tidak ada yang lihat. Tetapi dosa yang kecil, jika dibiarkan, maka akan menjadi rantai yang akan mengikat hidup kita perlahan. Pelan-pelan hati kita menjadi kebal, rasa bersalah kita mulai hilang, Tuhan terasa semakin jauh, dan yang paling berbahaya adalah kita mulai merasa semuanya baik-baik saja. Padahal terang di dalam hidup kita tanpa kita sadari itu mulai padam sedikit demi sedikit. Tetapi teman-teman, firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ia berlanjut bahwa firman Tuhan mengatakan sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan. Artinya hidup kita itu harus berbeda. Menjadi terang tidak selalu melakukan hal-hal besar. Kadang terlihat dari hal-hal kecil yang mungkin kita tidak sadar. Contohnya, kita tetap bersikap baik kepada orang lain yang mungkin orang lain tersebut tidak bersikap baik dengan kita. Kemudian kita menolong teman kita yang kesulitan, tidak ikut merendahkan orang lain, dan tetap jujur walaupun tidak ada orang yang melihat. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru disitulah terang Kristus itu terlihat. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa buah terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dunia sudah penuh dengan orang yang pura-pura, teman-teman. Yang dunia butuhkan adalah anak-anak muda yang benar-benar hidup di dalam terang. Anak muda yang berani berkata, saya tidak akan kompromi, saya tidak akan hidup dengan dua muka, saya tidak akan menyembunyikan dosa dan berpura-pura rohani. Terang adalah identitas. Terang tidak pernah ikut dalam gelap, karena terang tidak pernah bernegosiasi dengan gelap. Begitu terang itu datang, maka otomatis gelap itu akan lenyap. Melalui Paulus, Allah begitu tegas menyatakan bahwa hidup orang Kristen sudah seharusnya di dalam terang. Hidup sebagai anak-anak terang tentu tidak luput dari berbagai tantangan. Terang Kristus akan senantiasa menjadi pegangan kita dalam menjalani masa muda. Kasih-Nya telah dinyatakan dalam penebusan oleh Yesus Kristus, dan kehadirannya membawa terang menjadi sukacita bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Karyanya yang agung hendaknya kita syukuri dengan senantiasa hidup menurut kehendak-Nya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jika kita mengikut Dia, maka kita akan mempunyai terang hidup. Yesus juga telah menyebutkan kita sebagai terang dunia. Itu terambil dari Matius 5 ayat 14. Melalui hidup kita, orang bisa melihat apakah terang Kristus itu benar-benar ada dalam diri kita. Walaupun kita hanya satu orang, hidup kita bisa tetap membawa terang bagi orang lain. Di ayat terakhir ada teriakan rohani, bangunlah hai kamu yang tidur. Teman-teman, ini bukan kalimat yang lembut. Ini adalah seruan darurat, karena banyak sekali orang muda yang masih tidur secara rohani, masih datang ke tempat ibadah, masih duduk di kursi gereja, tetapi hati mereka sudah semakin jauh. Iman mereka mulai dingin, hubungan dengan Tuhan hampir mati, dan yang paling menyedihkan, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang tenggelam. Tuhan tidak mencari anak muda yang sempurna. Tuhan mencari anak muda yang jujur dan mau bertobat. Dan ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, Tuhan tidak pernah menolak. Dia memulihkan, Dia mengampuni, Dia menyalakan kembali terang yang hampir padam. Karena itu mari kita terus belajar hidup sebagai anak-anak terang, sehingga melalui kehidupan kita orang lain dapat melihat kasih Kristus. Amin. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan pada siang hari ini Bapa. Terima kasih atas segala penyertaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami
kami boleh menyelesaikan renungan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan sekiranya apa yang kami dengarkan tadi Tuhan boleh tertanam baik dalam kehidupan kami Bapa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, dan terima kami yang berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus.